Program Project Based Learning MTS Darul Ulum PUI Majalengka pada tahun 2022 ini bertemakan mengenai peduli lingkungan. Tema ini diambil agar murid dapat lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam kegiatan Project Based Learning ini, kami melakukan beberapa proyek. Yang pertama adalah proyek Kokedama, kemudian proyek pembuatan pupuk cair organik, kemudian ekoenzim dan ekobrik. Dalam Project Based Learning ini diintegrasikan beberapa mata pelajaran, diantaranya adalah agama, ilmu alam, ilmu sosial, matematika, dan literasi digital. Dengan adanya integrasi mata pelajaran ini, diharapkan murid dapat melihat sebuah permasalahan secara keseluruhan. Dan nantinya dengan tema lingkungan ini, murid diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui proses daur ulang yang kami lakukan, yaitu dengan membuat ekoenzim, ekobrik, dan juga pupuk organik cair. Diharapkan dengan program Project Based Learning ini, maka visi dari perguruan Darul Ulum PUI Majalengka dapat terwujud, yaitu mewujudkan generasi santri lucu yang berkarakter intisab, mandiri, dan visioner. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Khairunisa. Saya duduk di kelas 8D. Saya bersekolah di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum PUI Majalengka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, bahwa tugas manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, salah satunya dengan menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Berkenaan hal tersebut, kami MTS Darul Ulum PUI Majalengka membuat program Project Based Learning bertemakan peduli lingkungan. Dalam program ini, kami mencoba mendaur ulang sampah organik dan non-organik menjadi beberapa produk seperti ekoenzim, ekobrik, pupuk organik cair atau POC, dan kokedama. Sebelum kita memaparkan bagaimana langkah pembuatan produk-produk tersebut, mari kita dengarkan selayang pandang program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi literasi digital dengan lingkungan hidup, ya. Di mana di tim literasi digital itu akan menugaskan ke anak-anak atau ke siswa atau ke murid itu untuk membuat poster. Nah, membuat poster ini akan menggunakan namanya aplikasi Canva. Di mana aplikasi Canva ini dapat di-download di mobile atau HP dan juga digunakan bisa di komputer. Nah, di poster ini akan memuat konten atau isi. Yang pertama itu ada untuk alat dan bahan, kokedama, ekobrik, ekoenzim, dan POC. Kemudian cara membuatnya. Jadi cara membuat yang tadi apa, kokedama, ekoenzim, ekobrik, dan POC. Nah, bahasa yang digunakan untuk membuat poster ini, anak-anak bisa menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, sekian saja untuk integrasi literasi digital dengan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan cara pembuatan kokedama. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama kita siapkan tanah secukupnya. Yang kedua, kita siapkan tanaman lidah mertua atau sansevieria ataupun tanaman hias lainnya. Yang ketiga, kita siapkan sabut kelapa. Yang keempat, kita siapkan benang jahit. Dan yang terakhir, kelima, kita siapkan tali pita. Baik, langsung saja ke cara pembuatannya. Langsung saja kita praktekkan cara pembuatan kokedama. Pertama-tama pegang tanaman terlebih dahulu, kemudian tutupi akar tanaman
menggunakan tanah hingga membentuk bulatan. Jika sudah bulat seperti ini, langsung saja ditutup menggunakan sabut kelapa. Setelah seperti ini, dilanjut dengan dibungkus menggunakan benang jahit. Ditutupi secara mengelilingi. Ini sama sendiri aja biar sama sendiri aja biar cepat. Katanya gitu. Ya. Tiriskan. Nah, setelah ini kedamanya ditiriskan terlebih dahulu. Setelah kering, langsung disimpan di alas seperti ini. Inilah hasilnya setelah dihias menggunakan tali pita, dan ini yang menggunakan benang kasur. Manfaatnya sendiri dapat menghiasi ruangan. Kodam ini juga dapat disimpan di meja ataupun digantung. Dan selain manfaatnya untuk menghias, kodam ini juga dapat menyerap polutan dan radiasi sehingga aman dan cocok untuk disimpan di dalam ruangan. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integrasi mapel matematika dengan produk Buzz Learning yang bertemakan lingkungan hidup akan diaplikasikan pada pembuatan kokedama dari sabut kelapa. Karena media tanam daripada kokedama tersebut menyerupai bentuk bola. Nah, nanti AA dan Teteh bisa menghitung media tanam tersebut dengan menggunakan rumus volume bola, yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan memaparkan proses pembuatan ekoenzim. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini ada gula merah sebanyak 1 kg, kulit buah segar sebanyak 3 kg, galon sebesar 19 liter,
air sebanyak 10 liter, dan yang terakhir kantong plastik atau balon. Langkah awal yang kita akan lakukan adalah satu, memasukkan kulit buah segar ke dalam galon. Setelah itu kita masukkan gula sebanyak 1 kilogram. Kemudian kita masukkan air sebanyak 10 liter. Ya. Jika kulit buah belum mencapai 3 kg, bisa dicicir terlebih dahulu sampai mencapai 3 kg. Kemudian bagian atas galon ditutup dengan kantong plastik. Lalu ditusuk oleh satu tusukan jarum. Tusukan jarum tersebut tujuannya adalah untuk membuang gas supaya tidak terjadi ledakan. Proses pembuangan gas ini berlangsung selama 2 minggu, lalu ditutup rapat sampai mencapai 3 bulan. Kegunaan dari ekoenzim ini yaitu bisa untuk mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Nugraha, mengajar IPS di MTS Darul Ulum PU Majalengka. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang proyek business learning yang dilaksanakan oleh MTS Darul Ulum. Yang pertama adalah Kokedama, yang kedua adalah Ekobrik, yang ketiga adalah Ekoenzim, dan yang terakhir adalah POC. Dalam pelaksanaan praktek proyek business learning ini tentu berintegrasi dengan pelajaran IPS. Di dalamnya adalah bahwa dengan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh siswa tersebut itu berhubungan dengan mengurangi limbah-limbah yang ada di masyarakat, sehingga salah satunya adalah Kokedama juga itu berpengaruh kepada memperbaiki udara supaya lebih baik, karena kualitas udara itu sangat penting. Itu juga ada di dalam pelajaran IPS. Kemudian ekoenzim juga itu adalah pengurangan sampah basah dari buah-buahan, yang itu merupakan salah satu proyek yang dilakukan oleh siswa, sehingga nanti diharapkan mengurangi sampah organik. Kemudian di dalam pelajaran IPS pun nanti akan ada yang integrasi dengan yang namanya pemanfaatan limbah tersebut akan memiliki nilai jual, yang kemudian nanti siswa akan bisa mempraktekkan sesuatu hal dalam permintaan dan penjualan, sehingga diharapkan siswa dapat memiliki penghasilan dan memiliki bekal dari kemudian hari untuk bisa mendapatkan penghasilan dari proyek business learning tersebut. Terima kasih, itu dari saya sebagai pengajar IPS. Mudah-mudahan proyek business learning yang dilaksanakan oleh MTS Darul Ulum PU Majalengka itu bisa bermanfaat di kemudian hari oleh anak-anak siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 akan memaparkan cara pembuatan ekobrik. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari sampah bekas yang sudah dibersihkan, botol plastik bekas yang sudah dikeringkan tidak ada air sedikit pun, gunting, dan kayu panjang tipis.
Lalu kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita gunting-gunting sampah bekas menjadi kecil-kecil menggunakan gunting. Setelah digunting-gunting menjadi potongan yang sangat kecil, kita masukkan ke dalam botol yang sudah dikeringkan. Lalu ditumpuk hingga padat. Ditumpuk hingga padat. Ini adalah hasil ekobrik yang sudah kita buat dari sisa sampah-sampah yang sudah dibersihkan. Ekobrik ini bermanfaat untuk pembuatan bahan meja dan pengganti dinding. Ini juga untuk meminimalisir sampah plastik yang sudah terbuang. Demikian pemaparan tentang ekobrik dari tim 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda rahimakumullah, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bisa menjalankan amanah-amanah kehidupan yang telah digariskan oleh Allah kepada kita, yaitu menjalankan tugas kita sebagai khalifatul fil ardi, tugas kita sebagai pengelola kehidupan dunia ini. Kita berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ini senantiasa ditegaskan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan perbuatan manusia, dan Allah akan menimpakan atau merasakan akibat ulah tangan perbuatan manusia tersebut supaya mereka akhirnya kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan kebenaran. Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan tegas Allah mengatakan, Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah senantiasa memerintahkan pelihara lingkungan kehidupan ini dengan menegaskan, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah menciptakannya dengan baik. Pemanfaatan barang-barang yang tidak berguna, kurang berguna, atau yang disebut dengan istilah limbah, menjadi suatu hal yang sangat berguna untuk kemanfaatan kehidupan kita. Itu adalah salah satu bentuk pelestarian lingkungan hidup, sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh manusia yang lain. Dan ini di hadapan Allah bernilai suatu kebajikan, dan kita semua memahami bahwa apabila ini bernilai suatu kebajikan, yakinlah bahwa di hadapan Allah ini adalah berpahala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi IPA dengan lingkungan hidup. Yang pertama ada kokedama. Integrasi IPA dengan kokedama yang pertama adalah dapat mengurangi polusi, di mana kokedama itu dapat menyaring udara kotor sehingga oksigen yang ada di ruangan ataupun di suatu tempat itu menjadi bersih. Yang kedua, solusi penyedia oksigen di dalam ruangan. Ya, karena kokedama itu untuk
menampung tumbuhan sehingga tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Yang kedua, selain kokedama, ada yang namanya ekoenzim, di mana integrasi IPA-nya adalah ini dipelajari di kelas 7 bab klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, itu dapat mengurangi limbah industri. Dan yang ketiga, dapat menggunakan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Oke, yang ketiga ada yang namanya EcoBrick, di mana integrasi IPA dengan EcoBrick itu adalah yang pertama, daur ulang limbah plastik. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan, terutama sampah plastik. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Dan yang terakhir ada yang namanya POC atau pupuk organik cair, di mana integrasi IPA-nya adalah yang pertama. Ini berhubungan dengan fermentasi atau perubahan kimia yang akan dipelajari di kelas 8. Yang kedua, pupuk yang tidak dapat ada efek sampingnya sehingga pupuk ini aman. Dan yang terakhir adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekian, itu adalah integrasi IPA dengan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair atau bisa disebut POC. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pembuatan pupuk organik cair, yang pertama 2 buah ember plastik. Ember yang pertama ditempatkan di atas dan tidak lupa sebelumnya sudah dilubangi. Ember yang kedua ditempatkan di bawah dan tidak lupa sudah dipasang kerat di sisi bawah ember. Dan bahan yang ketiga ada sampah sayur-sayuran. Sampah sayur-sayurannya sebanyak-banyaknya. Cara pembuatannya, letakkan ember pertama di atas ember yang kedua, lalu masukkan sampah sayur sebanyak-banyaknya. Setelah dimasukkan, embernya ditutup rapat. Setelah ditutup rapat, biarkan hingga membusuk. Apabila sudah membusuk, sayur-sayuran ini akan mengeluarkan air dan akan turun ke ember yang kedua. Air di ember kedua akan dikeluarkan dari keran yang di bawah samping ember. Air yang dihasilkan dari sayur-sayuran tersebut dapat digunakan untuk penyiram tanaman. Demikian yang bisa kami sampaikan bagaimana pembuatan dan pemanfaatan dari pupuk organik cair atau bisa disebut POC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.